Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video dokumenter yang berjudul Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Amerika. Sebelum kami memutar sebuah video tersebut, angka baiknya kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dari Prodi Administrasi Publik. Halo, nama saya Sobrayan dari Prodi Administrasi Publik. Halo, nama saya Sempurno dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo, nama saya Amin Notoni Jebua dari Prodi Administrasi Publik. Halo, saya Zakaria dari Prodi Administrasi Publik. Pada tanggal 7 Desember 1941, kekuatan Angkatan Laut Jepang meluncurkan serangan udara mendadak terhadap instalasi militer Amerika Serikat. Gelombang pesawat berkuatan total 2.530 pesawat menyerang pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, yang merupakan markas Armada Pasifik Amerika Serikat, sekaligus lokasi di lapangan udara Angkatan Darat dan Pulau Barat Scorpio dan Station adalah kekalahan militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Akibat serangan itu, lebih dari 238 pelaut Amerika Serikat, tentara dan warga sipil tewas, sementara 1.178 orang lainnya mengalami luka-luka. Jepang berhasil menggelamkan atau merusak 21 kapal armada Pasifik Amerika Serikat, termasuk 8 kapal perang. Dari depan serangan itu mendorong Amerika Serikat kedua melawan Jepang beserta sekutu aksinya. Jerman dan Italia benih atau asal mula serangan Pearl Harbor dimulai pada tahun 1931 ketika Jepang menyerbu mencuri salah satu provinsi di Cina. Langkah pertama dalam ekspansi imperial Jepang yang disusul dimulainya perang skala penuh terhadap Cina pada tahun 1937. Menanggapi invasi Jepang terhadap Cina, Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer dan keuangan kepada Cina dan menghentikan ekspor minyak dan bahan mentah lainnya. Jepang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka, Jepang lantas memutuskan merebut dan menaklukkan wilayah di Asia dan di Pasifik yang kaya akan minyak dan sumber daya alam yang tidak dimiliki Jepang. Jepang tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Jepang menginvasi Cina serta negara lain di Asia. Sementara pemerintah Amerika Serikat dan Jepang terus bernegosiasi untuk menemukan solusi damai terhadap tumbuh-tumbuhan diplomatik. Pemerintah Jepang percaya bahwa perang dengan Amerika Serikat merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Bahwa cara untuk mengalahkan Amerika Serikat adalah dengan melakukan serangan pendahuluan dengan menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat. Jepang juga percaya bahwa kemenangan dan Harbor akan menurunkan moral rakyat Amerika untuk terlibat dalam perang dengan Jepang. Setelah melalui persiapan matang, Jepang akhirnya membuat keputusan yang menentukan dengan melakukan serangan pada 7 Desember 1941.
tunjukkan kekuatan militer Kekaisaran Negara Jepang di Pearl Harbor 7 Desember 1941 dan menguasai sejumlah negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Kekaisaran Jepang ternyata melakukan sedikit kesalahan dalam perhitungan sekecil apapun, itu tentu akan sangat berpengaruh besar. Pihak Kekaisaran Jepang memperkirakan bahwa negara Amerika Serikat tak akan segera pulih pasca penyerangan itu. Keliru sebaliknya. Negara Amerika Serikat malah berhasil memberikan semacam shock terapi lewat pada tanggal 18 April 1942. Pada itu, pesawat-pesawat pengebom jenis B-25 nikel berhasil masuk dan membombardir sebagian Tokyo dari udara, cuman menargetkan sebagian kecil Tokyo, lebih khusus kawasan industri yang diduga punya potensi untuk membangun perlengkapan militer. Namun, serangan kecil itu ternyata memberikan dampak pada posisi kegeseran negara Jepang dalam Perang Pasifik, yaitu serangan udara pertama yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat yang menargetkan daratan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Serangan ini dilakukan pada tanggal 18 April 1942 dan dipandang sebagai pembalasan atas pemboman negara Jepang di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 5 April 1942. Sebelumnya, serangan udara ini dinamakan sesuai dengan komandan dan perancang serangan Jenderal James D. Little yang pada saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel. Setelah serangan kejatuhan di Hawaii dan mulai terlibatnya negara Amerika Serikat ke dalam perang, James D. Little turun membantu mempersiapkan rencana serangan udara balasan terhadap negara Jepang. Sebagai seorang perintis dalam dunia penerbangan, D. Little ini turun mengembangkan berbagai instrumen terbang seperti Artificial Horizon. Rencana dasar dari serangan melibatkan peluncuran beberapa pesawat. Dari kapal itu, pengujian yang dilakukan pada bulan Februari tahun 1942 untuk melihat apakah mesin kembar pembom 25B missile ini bisa digunakan. Untuk menjalankan 5B missile ini bisa digunakan dalam menjalankan misi. Ternyata tes berjalan sangat lancar, sehingga rencana penyerangan dilanjutkan dari anggota bom grup ke-17 Angkatan Udara Amerika Serikat. Relawan dipilih dan dilatih untuk menjalankan misi ini selama masa pelatihan. Beberapa modifikasi pesawat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas bahan bakar dan memasang kamera untuk merekam pengeboman pada 2 April 1942. 16 pesawat dimulai dalam kapal induk Hornet dengan perintah rahasia saat kapal induk sudah dalam perjalanan. Perintah spesifik pengeboman baru diberikan ke sebagian besar kru beberapa hari kemudian. Hornet bertemu dengan Enterprise di bawah komando Laksamana dan bersama-sama berusaha menuntas tradisi perintah awal untuk The Light Ride menyatakan bahwa peluncuran pesawat bom harus dilakukan 400 mil dari pantai Jepang. Namun Amerika Serikat terdeteksi oleh kapal patroli Jepang ada cara lebih dari 600 mil. Menghadapi risiko kegagalan, tim penyerbu akhirnya dilepas pada saat itu juga meski belum memasuki jarak ideal yang diperintahkan. 15 dari 16 pesawat lepas landas untuk melakukan serangan. Meninggalkan satu pesawat sebagai unit cadangan berhasil mengakibatkan kerusakan pada beberapa sasaran. Meskipun dengan tingkat keparahan tidak seperti yang mereka harapkan, berhasil menjangkau beberapa sasaran termasuk Tokyo, di Osaka, Yokohama, dan Nagoya. Meskipun kehilangan semua pesawat beserta kematian 6 orang, rencana atau Little dianggap sukses dalam upaya meningkatkan jarak jelajah pembom
Angkutan udara Amerika Serikat sebuah konsekuensi strategis dari serangan. Ini adalah perintah Jepang Jenderal Yamamoto untuk menguasai kepulauan Gateway dan menghancurkan kapal induk Amerika untuk menghilangkan risiko serangan bom di masa depan. Walaupun Jepang belum memiliki pasukan yang benar-benar siap, memiliki dampak yang luar biasa pada moral rakyat Amerika Serikat. Setelah serangan mengejutkan terhadap beberapa bulan sebelumnya, anak buahnya yang selamat juga menerima berbagai penghargaan dan promosi latar belakang Doolittle, Wright 2 bulan sebelumnya, dan ambisi untuk menghancurkan seluruh armada Amerika Serikat yang masih tersisa. Laksamana Yamamoto yang sebelumnya telah sukses dalam serangan ke Pearl Harbor menjadikan Midway sebagai target berikutnya. Supremasi militer Kaisaran Jepang memang telah mencapai puncaknya di bulan Maret 1942 setelah melakukan Hindia Belanda dan menguasai sumber-sumber minyak untuk menyokong armada militernya. Namun sayang, pasangkan mereka justru mendapat pukulan kecil di Tokyo pada April 1942. Hal itu cukup mengejutkan sekaligus membuktikan bahwa Amerika Serikat meski sedang sakit akibat perlawanan karena gugusan Pulau Karang di tengah Samudra Pasifik antara Jepang dan Amerika Serikat, dipandang penting untuk dikuasai kekuasaan Jepang. Dengan kekuatan 4 kapal induk pengangkut pesawat, 150 lebih kapal perang, 248 pesawat tempur, dan 16 pesawat, keyakinan besar akan mengulang sukses 6 bulan sebelumnya. Secara 4 kapal induk yang dibawa merupakan veteran berharmos. Itu akan sementara Amerika Serikat hanya diperkuat 50 kapal perang, diantaranya kapal induk USS Enterprise dan USS Hornet. Namun punya keunggulan dalam jumlah pesawat tempur. Selain diangkut 3 kapal induk, Amerika Serikat menempatkan ratusan pesawat tempur. Amerika sejatinya bukanlah tandingan pesawat tempur Mitsubishi Zero. Angkatan Laut ternyata semua rencana kekaisaran Jepang telah diketahui oleh Amerika Serikat. Melalui Mobile Legends, keunggulan teknologi pada akhirnya ditaklukkan oleh kecerdasan. Segala rencana penyerbuan telah diketahui pasti di bawah komando Admiral Amerika Serikat. Memenuhi untuk konsentrasi suatu hal yang tak diperhitungkan oleh kekaisaran Jepang yang nampaknya masih terbuai dengan keberhasilan meluluh lantak dan berkarbon angkatan laut di Kaisaran Jepang. Di bawah desaran Jepang, di bawah komando Laksamana Nagumo, memancing armada Amerika Serikat dengan strategi memecah konsentrasi sebagian pasukannya ke kepulauan dan sebagian lagi langsung menuju Gateway. Ternyata tak terpancing, bahkan Kepulauan Aleut dinilai tak memiliki arti strategis. Pemecah pasukan itu sendiri ternyata jadi kesalahan fatal. Itu memang berhasil dalam serangan pertama. Atas serangan itu justru membuat Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan balasan dalam jumlah besar. Semua armada langsung diterbangkan dari Midway. Serangan balasan itu tak diperhitungkan dengan baik, malah berakibat fatal dengan tenggelamnya kapal-kapal induk milik Angkatan Laut di kisaran Jepang. Justru memasang bom di pesawat-pesawat tempur Jepang yang mengakibatkan keunggulan mereka tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membendung serangan udara Amerika Serikat. Kebijakan untuk mengganti bom itu ternyata memakan
waktu dan jeda sekitar 1 jam. Itulah yang menjadikan kapal-kapal induk sasaran empuk yang dalam kondisi rusak dan mundur dari pertempuran pun, tetapi jadi sasaran pesawat tempur Amerika Serikat. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat. Kemudian, kerugian yang mereka alami hanya 1 kapal induk yang tenggelam dengan jumlah tentara tewas yang lebih sedikit, yakni 37 orang. Berita kekalahan ini dalam pertempuran Jepang dan Amerika disembunyikan di dalam negeri maupun di negeri jajahan agar tak kehilangan muka. Sejak mengalami kehancuran nyaris total pada pertempuran Gateway, Kekaisaran Jepang tak lantas mengganti armada perangnya yang hancur total, terutama mengganti 4 kapal veteran atau 4 kapal induk Pearl Harbor yang semuanya berhasil ditenggelamkan oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, posisi Jepang jadi lebih defensif, lebih buruk lagi, lebih hancur. Kemudian Kekaisaran Jepang cenderung meremehkan faktor intelijen sebagai bagian penting untuk memenangkan pertempuran. Lebih jelasnya terjadi di Midway, di mana pihak lawan telah mengetahui secara detail jumlah armada hingga tanggal penyerangan melalui intelijennya. Hasilnya, 3 tahun kemudian, sejarah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua terus terjadi. satu persatu gugusan pulau kecil di Pasifik berhasil direbut oleh tentara sekutu di bawah komando Amerika Serikat. Di antaranya adalah Kepulauan Mariana, di mana Saipan Inian dan Guam berada di dalamnya. Saat itu, Kepulauan Mariana masih dalam kekuasaan Kekaisaran Jepang. Bahkan Laksmana selaku veteran Pearl Harbor dan Midway di tempat yang di sana tanggal 15 Juni 1944. Pulau Saipan dijaga sekitar 32.000 pasukan Jepang dan siap menghadang serangan militer dengan cara bertahan di bunker-bunker perlindungan sekutu Pulau Saipan. Namun, jumlah personil dan persenjataan yang unggul, Amerika Serikat akhirnya mampu merebut sejengkal demi sejengkal Pulau Saipan, sampai akhirnya pasukan Jepang lebih menggunakan taktik terakhir, yakni serangan banzai yang bertempur sampai titik darah penghabisan. Dengan begitu, pertempuran Saipan sudah bisa ditebak dimenangkan oleh sekutu Amerika Serikat. Pulau ini atau Pulau Saipan sekarang sepenuhnya dikuasai sekutu, dan pasukan Jepang memilih arah kiri, yaitu balik arah, selama kurang lebih 3 pekan. Tentara Jepang kehilangan hampir seluruh pasukannya, sementara sekutunya hanya 3.426 serdadu dari total 67.451 orang registrasi Amerika Serikat. Sejak 1899, setelah sebelumnya sempat jadi koloni Spanyol, namun pada 10 Desember 1941 atau selang 3 hari setelah serangan ke Pearl Harbor, pergeseran Jepang berhasil merebut bom dari Amerika Serikat dan menguasainya. Karenanya, Amerika Serikat yang memimpin pasukan sekutu ingin kembali merebut bagian dari Kepulauan Mariana itu, sukses besar merebut Pulau Saipan. Dalam pertempuran Saipan yang berakhir pada 7 Juli 1944, sekutu lantas mengarahkan target berikutnya ke dua tujuannya agar seluruh Mariana dapat dikuasai dan semakin mudah untuk mendekati kepulauan dan daratan utama Jepang. Serangan Amerika Serikat atas ruang dimulai pada 21 Juli 1944 dengan kekuatan 59.401 tentara di bawah pimpinan Mayor Jenderal Roy Ginger
dan Laksmana. Sementara untuk mempertahankan dan cara kekaisaran Jepang mengandalkan 18.657 pasukan. Di bawah jumlah tentara kaisaran Jepang masih bisa menahan serangan sekutu selama kurang lebih 3 pekan. Dengan mengandalkan pasukan angkatan darat dan laut ditambah sejumlah tank. Akhirnya 10 Agustus 1945 dijadikan pangkalan militer, terutama dalam rangka serangan ke kepulauan utama Jepang. Selama operasi militer tersebut, di gua tercatat sekutu kehilangan lebih kurang 1.600 prajurit, sementara kekaisaran Jepang kehilangan sedikitnya 11.000 prajurit, termasuk di dalamnya 2 perwira tinggi. Dan pada akhirnya Jepang menjadi lumpuh akibat dari kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Namun, nampaknya karena kondisi politik internasional yang berkembang saat itu menjadikan pemerintah pendudukan Amerika Serikat mengendalikan Jepang dengan seksama dan mencatatnya menjadi sekutunya sepanjang masa. Namun, Amerika Serikat melindungi Jepang dengan perlindungan yang menenteramkan dan membuat Jepang leluasa bergerak pada bidang-bidang lain. Sekian video dokumentasi yang kami tampilkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih proses pembelajaran. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.